Welcome back everybody to Neutrality Studies. Today, Selamat datang kembali semuanya di Neutrality Studies. Hari ini sekali lagi bersama Dr. Nikolai Petro yang selalu brilian, Profesor Ilmu Politik di University of Rhode Island dan penulis buku yang luar biasa, Tragedi Ukraina. Apa yang bisa diajarkan tragedi Yunani klasik kepada kita tentang konflik? Nikolai, selamat datang kembali. Terima kasih Pascal, senang bertemu lagi denganmu. Senang bertemu lagi juga. Anda adalah salah satu orang yang memiliki pemahaman sangat mendalam tentang dinamika internal Ukraina, karena Anda telah menulis banyak buku dan artikel tentang proses politik di sana. Dan nanti di bagian akhir, kita akan membahas perubahan situasi personel. Tetapi, saya sebenarnya ingin memulai dengan apa yang terjadi di sekitar Odessa. Serangan-serangan Rusia terhadap Odessa dan meningkatnya peperangan yang kini juga berlangsung melalui pengeboman langsung, serta hampir terkonsolidasinya wilayah Donbas di bawah Rusia. Bagaimana Anda membaca posisi perang antara Ukraina dan Rusia saat ini, yaitu pertempuran langsung antara kedua angkatan bersenjata ini, 4,5 tahun setelah dimulainya SMO? Well, the war of attrition is continuing. Nah, perang gesekan terus berlanjut. Rusia meyakini strateginya berhasil dan memungkinkannya terus maju dengan laju yang konsisten. Namun alasan kemajuannya lambat tentu karena perlawanan Ukraina, juga karena Rusia pada saat yang sama sedang mengonsolidasikan wilayah di belakangnya. Ini adalah sesuatu yang dilakukan Ukraina selama 8 tahun, antara 2015 dan 2022, dengan membangun 4 kota benteng yang kini tampaknya sedang dibongkar secara sistematis oleh Rusia. Menurut beberapa analis, itu merupakan garis pertahanan penting terakhir di Donbas, dan sebenarnya untuk sisa jalur menuju Sungai Dnieper. Jadi, idenya adalah membangun pertahanan di sekitar Konstantinovka dan ke arah utara, untuk menjadikan jembatan-jembatan ini benteng yang tak tertembus. Namun, benteng-benteng seperti ini di masa lalu, seperti Bakhmut dan lainnya, it's safe. Dan sekarang proses itu sedang berlangsung di wilayah Donetsk. Setelah itu selesai, setelah wilayah-wilayah tersebut dikonsolidasikan di bawah kendali Rusia. Dan itulah intinya. Ada pergerakan maju, lalu sekaligus konsolidasi. Jadi menurut saya, kedua hal itu wajar memerlukan waktu lebih lama daripada sekadar serangan frontal langsung. Yang saya rasa saat ini tidak dianjurkan oleh siapapun, mengingat sifat perang yang baru dengan drone yang bisa melihat dan menyerang dalam hitungan menit, seperti yang sekarang kita ketahui, begitu target teridentifikasi. Jadi strategi itu terus berlanjut. Anda bertanya tentang Odessa. Saya akan mengatakan, saya tidak yakin ada hal baru dalam strategi terhadap Odessa. Saya rasa strategi Rusia bermaksud menegaskan bahwa tidak ada tempat aman di Ukraina, tidak di Lviv, bahkan tidak di Kiev, tidak di Uzhgorod, tidak di Barat, tidak di Slatstetsriowa, dan sepamnets hikinyo. And as a result, Russia wants not a ceasefire. Rusia tidak menginginkan sekadar gencatan senjata di sepanjang garis demarkasi. Rusia menginginkan perjanjian damai. Karena tanpa perjanjian damai, pertempuran akan terus berlanjut. Pengisian kembali dan perbaikan peralatan, dan sebagainya, semua itu akan dilakukan di wilayah lain yang kemudian aman dari serangan. Inti dari perang ini adalah memastikan Ukraina memahami bahwa tidak ada tempat dari mana mereka dapat menyerang Rusia dengan aman. Namun, kam terami serangan, dan hanilah sayantari bayumod suagamam, isang perang ini, strategi bayu. Response baru terhadap presence forfeit. Weaponry, new responses to the weaponry. And this is Dan ini saya benci mengatakannya, adalah lingkaran setan. Setan dalam arti bahwa, setidaknya menurut saya, tidak ada alasan yang baik untuk berperang dan membunuh orang. Tetapi ada proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan saya ingin menunjukkan kepada rekan-rekan saya di Barat, terutama mereka yang bersemangat menyoroti keberhasilan Ukraina dalam perang, khususnya di bidang teknologi. Ini Chancellor His, Menteri Pertahanan, yang berbarat Wisendikan, Fedorov. Dia semangat kara inovasi. he was sort of an innovation guru. But Namin inovasi tips di Uskain and NATO grinning. so long.
There's innovation, then there's the reaction of the Ada inovasi, lalu ada reaksi dari pihak lawan. Reaksi itu kemudian perlu dihadapi lagi dengan strategi yang berbeda, inovasi yang berbeda. Jadi tidak ada satu senjata ajaib yang akan memberi keunggulan menentukan kepada pihak manapun dalam konflik ini. Saya rasa Rusia memahami itu. Setidaknya saya tidak melihat siapapun di pihak Rusia, baik dalam analisis, di pemerintahan, maupun di militer, yang berkata, sekarang kami punya senjata yang membuat kami tak terkalahkan. Sebaliknya, Barat dan Ukraina masih mencari solusi mitologis untuk masalah mereka. Dan saya rasa itu akan gagal. Itu juga salah satu alasan mengapa seluruh strategi tersebut, sejauh dibangun di atas harapan untuk menemukan senjata ajaib, pada akhirnya tidak realistis dalam ekspektasinya. ultimately is not realistic in its expectations. Hey, just a very quick note. The best way to support this channel is by signing up for my free Substack. You can also help with a paid subscription there, or you can get some of our new merch on neutralitystudies.com. Links below. See you there. That's a very good point. There have been talks about this. Itu poin yang sangat bagus. Setiap tahun selalu ada pembicaraan tentang senjata-senjata ajaib ini. Senjata itu terus muncul lagi dan lagi. Katanya itu akan mengubah keadaan. Gagasan tentang sesuatu yang mengubah keadaan ini terus berulang. Cukup menarik bagaimana perang ini pada dasarnya juga merupakan sebuah narasi. Dalam banyak hal, bahkan sebuah narasi yang diciptakan oleh Barat. Tetapi, saya justru ingin bertanya kepada Anda. Vladimir Brovkin, di kanal saya, mengemukakan bahwa menurutnya strategi Rusia lebih berupa menyembunyikan kekuatan dan menunggu waktu yang tepat. Mereka juga berusaha mempelajari pola serangan yang datang dan seringkali mempelajari bagaimana cara mempertahankannya. That are coming of then how to defend against them. So kind of absorb and do not change. Jadi, sebaiknya menyerap dan tidak mengubah strategi, yaitu meraih kemenangan militer di medan perang. Jangan terpancing untuk benar-benar melakukan serangan balasan ke Eropa. Atau, Anda tahu, lewat semua serangan yang sedang terjadi di wilayah inti Rusia, termasuk sekarang terhadap Wildberries dan infrastruktur sipil lainnya. Bagaimana Anda membaca situasi ini? Apalagi mengingat Rusia tampaknya berusaha membalas segala jenis serangan yang saya kira tidak terduga dari Ukraina. Dan senjata-senjata ajaib ini juga tampaknya entah bagaimana memengaruhi dan membuat Ukraina merasa sangat percaya diri, setidaknya para pemimpinnya. Akhir pekan lalu, ada pameran drone besar di Kiev, dan Rusia tentu saja membombardirnya. Rasanya itu tindakan yang sangat bodoh. Tapi apakah ini bagian dari semacam perasaan bahwa, sekarang semuanya berubah karena persenjataan ini? Tidak. Saya kira itu hanya kebodohan dan kesalahan manusia. Karena Presiden Zelensky mengidentifikasinya sebagai hal itu. Dan Jaksa Agung Ukraina telah memulai penyelidikan atas istilahnya kelalaian dalam menjalankan tugas. Tidak mengambil tanggung jawab dengan semestinya. Tidak menjalankan tanggung jawab sebagaimana mestinya atas hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab Anda. Jadi, itu hanya kecerobohan di sektor tersebut. Namun kembali ke poin Profesor Brovkin, itu masuk akal dari sudut pandang militer. Tetapi perang, tidak ada perang yang bisa dianalisis murni dari perspektif militer. Dan perang ini tidak berbeda. Sebuah perang memiliki komponen militer, komponen politik, komponen psikologis, dan komponen ekonomi. Nah, orang-orang dengan keahlian khusus masing-masing, misalnya seorang jenderal dibandingkan dengan seorang ekonom makro, tentu akan sama-sama menekankan pentingnya perspektif mereka. Dan mereka memberikan nasihat mereka. And they offer their advice. Ultimately, the commander-in-chief Pada akhirnya, Panglima tertinggi, Presiden, harus membuat keputusan penyeimbang dan mengatakan bahwa karena dampak ekonomi, kita harus mengubah strategi militer kita. Bahkan jika strategi itu berhasil, keberhasilannya tidak sebanding dengan kerugian yang kita alami dalam perekonomian. Contohnya, dalam perdebatan apakah strategi saat ini lebih menguntungkan Ukraina atau Rusia, semuanya sangat bergantung pada sudut pandang. Menurut saya, strategi Ukraina selama ini cukup transparan. Sejauh yang saya pahami, para analis yang berbicara paling langsung mengenai hal ini, dan bukan sebagai juru bicara rezim, mengatakan, kami memahami bahwa
mengingat perbedaan besar dalam ukuran, sumber daya, dan uang, Ukraina tidak bisa memenangkan pertempuran langsung melawan Rusia atau konfrontasi militer langsung. Karena itulah, itu bukan strateginya. Strategi Ukraina adalah melibatkan Barat, harapannya secara langsung. Hopefully directly. In other words, send troops so that this becomes... Dengan kata lain, kirim pasukan agar ini menjadi perang salib Barat atas nama Ukraina, yang akan dibantu Ukraina dan Ukraina berada di garis terdepan. Namun, karena kita tidak bisa berhasil mengalahkan Rusia, tetapi kita yakin Ukraina dan Barat bersama-sama bisa, maka strateginya harus melibatkan Barat secara langsung dalam pertempuran, dalam pelaksanaan pertempuran itu. Sejumlah pemimpin Barat telah berusaha menghindari hal itu, sambil tetap memperoleh semua keuntungan yang bisa didapat dari pertumpahan darah antara Ukraina dan Rusia ini. Keuntungan bagi Eropa adalah Rusia, secara militer dan diharapkan juga secara ekonomi, melemah akibat pertumpahan darah ini, dan akan berada dalam posisi yang kurang siap untuk mengambil keuntungan jika perang berakhir. To take advantage should the war end. Hopefully. That's and most importantly, Semoga. that by Dan yang paling penting, dengan memperpanjang pertumpahan darah ini, strategi Eropa adalah memberi dirinya sendiri waktu untuk mempersenjatai kembali. Jadi strateginya adalah, sampai tahun 2030, kita akan menghabiskan semua uang ini. Kita akan membenahi kembali militer kita. Dan setelah itu belum begitu jelas apa strateginya. Namun, dalam kedua situasi itu, Eropa akan punya pilihan karena mereka akan cukup kuat untuk mempertahankan diri. Bahkan mungkin cukup kuat untuk terlibat langsung dalam pertempuran di Ukraina, jika mereka memilih untuk melakukannya. Saat ini mereka belum mampu melakukannya, karena mereka tidak punya personel yang cukup, tidak punya pelatihan, tidak punya peralatan logistik, dan mereka sama sekali belum siap. They're simply not prepared. So Ukraine is doing a great service. Jadi, Ukraina sedang melakukan jasa besar bagi Eropa dengan mati dalam jumlah besar, tetapi pada dasarnya demi kepentingan Eropa. Setidaknya, itulah alasan Eropa bertepuk tangan dan menurut saya mendukung perang ini. Ilustrasi sederhananya begini, tidak ada perundingan, tidak ada minat untuk berunding di Eropa, tidak ada perunding, bahkan tidak ada pembicaraan. Maksud saya, ada spekulasi tentang mungkin akan adanya, tetapi berbeda dengan 21 paket sanksi, tidak ada satupun perunding yang diuak selama bertahun-tahun ini dari pihak Eropa. Jadi selat Eropa want it. Namun, ada kepentingan dengan persiapan militer. Ya. The military preparedness. Yeah, so because if there was a Ya, serious interest, karena kalau memang ada niat serius untuk benar-benar meredakannya, setidaknya kita akan melihat ada proses politik di tingkat apapun untuk memulai perundingan. Tapi kita tidak melihat itu sama sekali. Jadi idenya masih tetap memperpanjang perang, karena pada akhirnya perang menguntungkan pihak ini. benefits this part. And I remembered the point that I wanted. Dan saya ingat poin yang ingin saya sampaikan, yang tadi Anda tanyakan, tentang perbedaan persepsi. Jadi itulah alasan atau gambaran Ukraina tentang keberhasilan militer. Menurut saya, gambaran Rusia tentang keberhasilan militer adalah, atau sampai saat ini memang, lebih sederhana. Karena Putin mengatakan, tujuan kami adalah pembebasan 4 oblast, ditambah Crimea. Itu saja. Itu saja. Menjelang perundingan Istanbul pada April 2022, Rusia sebenarnya akan puas dengan Donetsk, Luhansk, dan Crimea. Namun, perundingan itu digagalkan oleh Barat, dan Boris Johnson turun tangan dengan mengatakan, kami mendukung kalian, mari bertempur. Yang sampai sekarang masih menjadi posisi Uni Eropa. Kemudian Rusia berkata, kalau begitu, kami akan menghukum sikap membangkang ini dengan mengambil 2 wilayah lagi. Punish this recalcitrance by taking 2 more regions. And Zaporozhye and Kherson. So those Dan Zaporizhia serta Kherson. the stated objectives. Jadi sekarang tujuan yang dinyatakan adalah 4 wilayah, ditambah Crimea. Putin secara konsisten mengisyaratkan bahwa kegagalan mencapai penyelesaian melalui perundingan akan menyebabkan kehilangan wilayah lebih lanjut, serta kerugian tambahan yang tidak disebutkan secara spesifik. Saya menafsirkannya sebagai kerugian yang bersifat politik dan ekonomi.
Dengan kata lain, mungkin bukan perebutan wilayah dan perusahaan, tetapi pembentukan zona penyangga, atau memastikan bahwa misi armada dihancurkan. Segala jenis aktivitas armada, armada komersial, armada militer, seperti batasan yang berusia, Rusia, cara energi mencapai Ukraina, dan cara barang mencapai Ukraina. The way energy reaches Ukraine, the way goods reach Ukraine, and Russia, for example, Dan Rusia misalnya, bahkan pada awal tahun ini, seperti mungkin pendengar Anda ketahui, minyak Rusia masih terus mengalir melalui Ukraina ke barat. Dan ini Anda tahu, menunjukkan bahwa kedua pihak bersedia menutup mata terhadap semacam interaksi yang menguntungkan dan bermanfaat bagi keduanya. Jadi strategi Rusia adalah melanjutkan perang atrisi karena mereka merasa berhasil mencapai tujuan ini. Mengapa memilih perang atrisi, alih-alih eskalasi yang dramatis? Karena eskalasi yang dramatis akan memicu ketegangan sosial, peningkatan ketegangan sosial di Rusia, seperti yang terjadi saat mobilisasi terbatas pada akhir tahun 2022. Tetapi, sejauh ini, itulah satu-satunya mobilisasi untuk tentara dilakukan. That there has been so far, and obviously Russia is reluctant to. Dan tentu saja, Rusia enggan mengalihkan seluruh ekonominya ke mode perang, terutama karena ketegangan sosial, karena biaya ekonominya, tetapi juga karena, sekali lagi, dan saya ingin menekankan ini, Rusia merasa kebijakannya berhasil. Jadi, kalau Anda ingin memahami perbedaan sudut pandangnya, ketika Anda membaca pemberitaan arus utama Barat tentang bagaimana Ukraina menang dan Rusia kalah karena semua alasan ini, Anda akan melihat, omong-omong, bahwa sangat sedikit dari hal itu yang bersifat militer. Mereka umumnya tidak membicarakan keberhasilan militer. Karena itu, paling tidak, masih bisa diperdebatkan dari pihak Ukraina. Debatable at best for the Ukrainian side, but they're highlighting. Namun, mereka menyoroti beban terhadap ekonomi Rusia dan dugaan menurunnya dukungan publik terhadap Putin. Ini bisa menjadi masalah besar dalam pemilu Duma yang akan datang. Jika hasilnya sangat buruk bagi Rusia, itu bisa menandakan perubahan arah. Setidaknya, itulah harapan kepemimpinan Ukraina. Jadi, argumen yang muncul di Barat dan dalam tingkat yang lebih kecil di Ukraina tentang mengapa Ukraina menang, pada dasarnya mengasumsikan bahwa di sisi militer terjadi kebuntuan. Sementara itu, biaya yang ditanggung Rusia terus bertambah di bidang-bidang terkait ini. Sebaliknya, Rusia berpendapat bahwa, pertama, strategi militernya berhasil. Rusia benar-benar terus maju dengan laju yang konsisten untuk mencapai tujuan militernya. Saya tidak tahu. Maksud saya, kita tahu tujuan militernya. Kita tidak tahu seperti apa garis waktunya. Jadi orang harus menduga bahwa staf umum mengatakan, garis waktu kami, entahlah, 3 bulan bukan besok. Dan jika mereka merasa berada di jalur yang tepat, maka mereka merasa berada di jalur yang tepat. Setidaknya itu yang mereka laporkan. Dan terkait dampak ekonomi dari kelangkaan bahan bakar, kelangkaan barang di bidang lain, serta gangguan logistik yang dirasakan oleh penduduk, Rusia sependapat berengithmais signifikan di mata penduduk Rusia. Mereka dari menirimennya, mensinggungnya, demari semisi sesuatu yang diperlukan demi keberhasilan pelaksanaan perang. Itulah posisi Rusia. Rusia? The Russian people accept and understand the need for. So, if you increase that. Jadi, jika Anda meningkatkan biaya itu, Rusia berpendapat, dan sejumlah analis Barat juga menyoroti serta mengajukan argumen yang sama, Rusia tidak akan runtuh. Rusia tidak akan mengubah arah. Rusia justru akan makin bertekad untuk meneruskan pertempuran sampai akhir. Karena biaya-biaya ini sekarang harus ditanggung, harus dipulihkan, dan bahaya yang berasal dari Ukraina harus dihilangkan. Dan menurut saya, itu argumen yang mudah, cukup mudah, untuk disampaikan kepada rata-rata warga Rusia. Bahwa, ya, Anda bisa berkata, mengapa kita mengirim anak-anak muda kita ke sana untuk mati? Apa masalahnya dengan orang Ukraina? Biarkan mereka hidup. Kita harus hidup, mereka harus hidup, dan kita tidak seharusnya mengirim pasukan kita ke sana. Karena mereka tidak merasakan dampak perang. Because they didn't feel the impact of the war. Now that they feel what the Ukrainians are willing. Sekarang mereka merasakan apa yang bersedia dilakukan Ukraina terhadap mereka, apapun alasan yang mungkin mereka miliki. Maka sekarang kami berkata,
Baiklah, kalau memang akan seperti itu, sekarang mari kita serius. Argumen dari orang-orang seperti Gilbert Doctorow, Sergei Karaganov, Dmitry Medvedev, dan lainnya adalah bahwa kita selama ini terlalu lunak. Kita perlu lebih serius soal ini, agar dampak perang bagi kita berkurang. Kita harus aman. Dan keamanan kita, tampaknya, semakin dijamin oleh mundurnya Ukraina, dan mungkin bahkan kehancurannya. Saya mendengar sebuah frasa yang bagus, frasa yang sangat menarik, dari seorang analis yang sangat bijaksana bernama Pavel Shelin. Thoughtful analyst called Pavel Shelin. And he's an interesting person. Dan dia sosok yang menarik. Sepertinya tinggal di barat, tetapi sangat populer di kalangan analis Rusia. Dan dia mengatakan, Anda tahu, hal yang dia lihat di Rusia adalah bahwa dengan sangat enggan, elit Rusia mulai memahami bahwa mungkin keberadaan Ukraina itu sendiri memang merupakan ancaman eksistensial bagi Rusia. Ini selama ini menjadi argumen kepemimpinan Ukraina. Tetapi pada kenyataannya, Rusia tidak, tentu saja Rusia tidak pernah secara resmi berpendapat dalam hingket anahasmo bahwa Ukrainian terus Paris. Ukraina akomodasi kepentingan dia sukses, and if having this mustens EU stance. Russian security interests in some sort of negotiated format. And the reluctance to do this has forced, again, Dan keengganan untuk melakukan ini, sekali lagi, dalam wacana Rusia telah memaksa Rusia mengambil langkah-langkah proaktif ke arah itu. Tetapi semakin Ukraina mengajukan para pemimpin, baik militer maupun politik, yang sama sekali menolak perundingan, maka argumennya menjadi, mungkin memang tidak ada gunanya mencoba berunding. Dan strategi kita seharusnya bukan menciptakan zona penyangga netral, menjadikan Ukraina negara netral di antara Barat yang bermusuhan dan Rusia, melainkan benar-benar menduduki atau mengelola seluruh wilayahnya, ya. Tetapi itu adalah sesuatu yang katanya sangat enggan dilakukan Rusia. Kepemimpinan politik saat ini, kata Shelin, sangat enggan melakukannya. is extremely reluctant to do. It's one of these instances where you create a self-fulfilling. Ini salah satu contoh ketika Anda menciptakan ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya, lewat tindakan yang Anda ambil untuk melawan sesuatu yang sebenarnya bahkan tidak ada, tetapi justru Anda wujudkan. Maksud saya, yang tampaknya sedang terjadi di Eropa adalah pembicaraan terus-menerus seperti, oh, Rusia akan menyerang kami, Rusia akan menyerang kami, lalu menyerang Rusia melalui Ukraina. Itu seolah-olah memastikan bahwa suara-suara yang mengatakan kita perlu meningkatkan daya tangkal dengan benar-benar menyerang Eropa makin mendapat dukungan. Ini seperti lingkaran stan yang sangat buruk. Tapi di dalam Ukraina sendiri, dalam analisis Anda, apakah radikalisasi ini sekarang sudah terjadi? Radicalization by now? Maksud saya, kita sekarang berada sejauh mungkin dari Ukraina yang netral. Keseimbangan elektoral untuk sesuatu seperti itu sudah tidak ada lagi. Tokoh-tokoh yang dulu bisa mewujudkan hal itu juga sudah tidak ada lagi. Jadi, apa lagi yang tersisa? Terutama sekarang, setelah kita melihat beberapa perubahan personel. Mungkin kita bisa memakai ini untuk membahasnya. Misalnya, apa arti pemecatan Menteri Pertahanan ini dan pergantian tim tersebut. Juga fakta bahwa Tuan Zelensky, bahkan 2 tahun setelah masa jabatannya berakhir, masih menjabat sebagai presiden di sana. Mungkin Anda bisa membahas ini sedikit. Ya, jadi terkait situasi politik Ukraina yang makin radikal, itu memang benar. Tapi itu sangat wajar setelah perang, terutama bagi negara yang kalah. Ketika Jerman Nazi dan Jepang yang termiliterisasi dikalahkan, tidak ada kaum demokrat di kedua negara itu. Semua orang di Jerman yang memegang jabatan resmi masih Nazi. Mereka tetap seperti itu, sama seperti sehari sebelumnya. Mungkin bukan anggota partai, tapi jelas itulah konteks tempat mereka hidup. Dan mereka akan terus ada sampai hari ini, setidaknya dengan beban dan warisan itu, selama 1 dekade atau lebih. 1 dekade atau lebih. Karena bahkan setelah rezim politik berubah, surat tetap harus diantarkan. Dan itu harus diantarkan oleh tukang pos yang sama yang mengantarkannya tahun lalu, Anda tahu, untuk masa mendatang yang bisa diperkirakan. Lalu terjadi pergeseran antar generasi, dan segala sesuatu berubah secara bertahap seiring waktu, tergantung pada konteks yang lebih besar, tempat negara-negara dibentuk,
dan pada batasan yang diberlakukan terhadap perbatasan mereka, serta perkembangan politik oleh kekuatan-kekuatan eksternal. Karena kalau dibiarkan sendiri, setelah Perang Dunia Kedua, Jerman akan mengalami jenis radikalisasi dan politik sayap kanan, jauh yang sama seperti yang muncul setelah Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama terjadi, dan ketidakstabilan politik di sana muncul, justru karena tidak ada pendudukan militer yang menentukan siapa yang akan menjadi para pemimpin politik berikutnya. Who would be the next political leaders? So all of that is interesting when thinking. Jadi semua itu menarik ketika memikirkan apa yang akan membantu Ukraina menjadi, saya kira, negara yang normal setelah perang. Negara yang normal setelah perang. Nah, ada banyak hal yang bisa diperkirakan, dan banyak jenis perubahan. Selalu ada, bukan selalu, tapi saya kira selama 1,5 tahun terakhir, sejak semua pembicaraan tentang perundingan dan kemungkinan mengakhiri perang, hal pertama yang dilakukan sejumlah analis Ukraina adalah memperkirakan masalah-masalah yang akan muncul setelah perang berakhir. That will exist in the immediate aftermath of the war. And when people talk about that Dan ketika orang membicarakan hal itu di blog, orang-orang seperti Kostya Bondarenko, Sergei Datsyuk, bahkan Alexei Aristovich dan yang lainnya, ada pemahaman umum bahwa itu bukan akan menjadi masa yang bahagia dan baik bagi banyak orang. Sebagian besar warga Ukraina, survei terbaru yang dilakukan Kementerian Migrasi di kalangan warga Ukraina yang kini berada di luar negeri, menunjukkan bahwa lebih dari 2/3 tidak berniat untuk kembali, tidak berniat pulang lagi ke Ukraina jika mereka bisa tetap tinggal di luar negeri. Mereka lebih memilih untuk tidak kembali ke Ukraina. Jadi itu satu persoalan. Orang-orang yang akan tertinggal adalah populasi yang lebih tua, kemungkinan besar sudah demoralisasi dalam keadaan apapun, dan akan sangat sulit menarik investasi dalam bentuk apapun ke Ukraina, kecuali ada prospek stabilitas dalam hubungan dengan Rusia. Stability in relations with Russia. So, I guess from that. Jadi dari situ saya kira menjadi jelas bahwa yang dibutuhkan Ukraina dari proses perdamaian apapun adalah pemahaman jangka panjang tentang bagaimana, pada akhirnya, hubungan baik dengan Rusia dapat tercapai. Hubungan bertetangga yang baik. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dibicarakan oleh kekuatan-kekuatan politik selama perang berlangsung. Tetapi begitu perang berakhir, saya rasa itulah satu-satunya hal yang akan dibicarakan orang, atau setidaknya akan menjadi salah satu topik utama. Lalu kita akan melihat kekuatan-kekuatan politik, orang-orang yang saat ini belum kita lihat dalam politik Ukraina. Karena politik Ukraina saat ini adalah soal menjalankan perang. Ketika perang berakhir, tidak ada lagi kebutuhan untuk menjalankan perang. Dan para politisi yang kariernya dibangun dari menjalankan perang tidak akan lagi dibutuhkan. Dan sekali lagi, kita sudah melihat ini berulang kali dalam sejarah. Churchill adalah pemimpin masa perang. Churchill digantikan sebelum Firman, sebelum tinta ada kapitulasi Jerman mengering, digantikan oleh Eden. On Germany's capitulation. Replaced by Eden. It's yang benar. Tisaray Ukrainas. That is true, but there's one factor that Itu benar, tetapi ada satu faktor yang menurut saya membedakan Ukraina. Sampai hari ini, masih ada tingkat infiltrasi yang cukup besar ke dalam politik Ukraina oleh para aktor luar ini, yang sudah kita ketahui. Dan menurut saya sekarang hal itu lebih terbuka. Lewat LSM, lewat kedutaan besar negara-negara Barat, lewat semacam budaya penunjukan mengenai siapa yang bisa diterima oleh Barat dan siapa yang tidak, di jajaran kepemimpinan tertinggi. Dan aspek perang proksi itu, menurut saya, masih cukup mengakar. Dan mungkin Rusia bahkan sekarang mencoba melawannya lewat serangan-serangan terhadap Kiev. Jadi, saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang berbeda. Misalnya, itu adalah pendahuluan menuju jenis kontrol eksternal yang diberlakukan terhadap Jepang dan Jerman setelah Perang Dunia Kedua, setelah konflik berakhir. Hanya saja sekarang, mungkin ada kesadaran atau pemahaman bahwa sejauh Ukraina menjadi bagian dari cara pikir Barat, bukan secara luas, bukan berarti semua orang, bahkan di ranah politik, terutama di Amerika Serikat, tahu persis di mana Ukraina berada. Itu bukan kenyataannya.
Tetapi mereka tahu di mana Rusia berada, dan mereka tahu bahwa Ukraina adalah duri di sisi Rusia. Jadi, mari kita ada di sana untuk menekan duri itu, atau mencabutnya jika perlu, atau menggesernya, menggoyangkannya ke arah sini atau ke arah sana. Mari kita sudah memiliki pengaruh dari sekarang. Let's have an influence already now. And after the war, we will... Dan setelah perang, kita sudah akan berada di sana untuk melanjutkan prinsip-prinsip yang telah dibentuk itu, atau saya katakan, jalur-jalur yang telah dibangun itu. Karena apa tujuan perampasan sepihak sumber daya mineral Ukraina oleh Trump demi kepentingan Amerika Serikat? Perjanjian-perjanjian kolonial yang dilepaskan Ukraina seolah-olah demi investasi Amerika Serikat di masa depan di wilayah-wilayah tersebut. Ini dengan tepat menggambarkan jenis strategi yang saya maksud. Itulah persis strategi yang dijalankan oleh kekuatan-kekuatan Barat, terutama Amerika Serikat. Tetapi juga, meski dalam tingkat yang lebih kecil, kekuatan-kekuatan pendudukan lainnya di Italia dan Jerman membangun kembali industri-industri lokal demi kepentingan Amerika Serikat, bukan demi kepentingan penduduk di sana. Not for the benefit of those populations. They received a portion of the profits, but the entire... Mereka menerima sebagian keuntungan, tetapi seluruh orientasi industri-industri itu adalah untuk memperkuat, menghubungkan, dan memasok, menyediakan pasokan penting bagi kompleks industri militer yang terus berkembang. Seperti yang dikatakan Dwight Eisenhower, Presiden Eisenhower, kompleks itu sedang dibangun di Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua, ketika Perang Dingin meluas. Jadi, kita kemungkinan akan melihat sesuatu yang serupa. Perang dingin baru yang meluas, sejauh kekuatan-kekuatan Barat ini mampu memajukan kepentingan mereka di Ukraina. Artinya, Ukraina tetap perlu berada dalam orbit Barat. Apakah itu bisa diterima oleh Rusia? Apakah Rusia bisa menerima Ukraina berada dalam orbit ekonomi dan politik Barat, tetapi bukan dalam orbit militernya? Ukraina netral, tetapi mengarah ke Barat, tanpa terlibat secara militer dengan Barat. But not militarily engaged with the West. I think Russia has in the past said... Saya kira Rusia di masa lalu pernah mengatakan, kami akan mempertimbangkan ini sebagai solusi. Ini bukan solusi yang optimal bagi kami, tetapi kami akan mempertahankannya. Apakah itu masih bisa diterima sekarang, mengingat permusuhan Barat yang jelas, dan keinginan untuk memeras setiap tetes manfaat yang bisa diperoleh Barat dari Ukraina demi kepentingannya sendiri, demi kepentingan industri militernya? Saya tidak yakin strategi itu masih begitu menarik bagi Rusia. Dengan kata lain, Rusia tampaknya banyak tekanan untuk tidak harus. Saya rasa mengambil seluruh Ukraina adalah tugas yang sangat besar dan mungkin tidak bisa dikelola. Saya tidak tahu. Namun sesuatu yang tetap akan sangat sulit, tetapi setidaknya masih bisa dibayangkan, adalah menjadikan sisa Ukraina sebagai negara tanpa akses ke laut. Ya, itu bisa diperdebatkan. Remnevernat Thoniu, negara sepet sembilan kestige. Kekuatan Grace kelas 6, wadah. Ya, tapi apakah itu akan memungkinkan kekerasan mereda? Karena yang saya khawatirkan, skenario yang Anda gambarkan, dan menurut saya itu realistis, adalah situasi di mana penggunaan bom, drone, dan sebagainya oleh kedua pihak atau semua pihak akan terus terjadi secara sporadis. Sebab Anda tidak pernah benar-benar mencapai perjanjian damai. Dan kita mungkin akan masuk ke situasi yang stabil, di mana semua pihak bisa menerima keadaan yang ada. Memang selalu ada pertempuran sporadis, serimberthing malis sini. Over years and years to come. We have a historical precedent in the... Kita punya presiden sejauh sebuah halam bawah tanah anti-Soviet oleh tentara pemberontak Ukraina setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dengan kalian, kepemimpinan politik sarikan diri dari negara itu dan menetap di Eropa. Emat, asyasut ke mendukung militer. But they supported military... Semacam kegiatan pemberontakan bawah tanah, kegiatan teroris di Ukraina Barat. Dan saya pikir itu berlanjut sampai awal tahun 50-an. Jadi sepanjang tahun 40-an hingga awal tahun 50-an, sampai pemimpin politik, pemimpin militer tentara pemberontak Ukraina disingkirkan, dibunuh. Dan ini bukan operasi militer kecil.
Saya rasa, saya bukan ahli militer, jadi saya tidak tahu pasti. Tetapi ada 2 unit militer berskala besar. Saya pikir divisi yang dikerahkan untuk penumpasan. Taktik pencarian dan penghancuran diterapkan di Ukraina Barat oleh para pemimpin Soviet, ditambah kebijakan tertentu terhadap penduduk setempat. Policies against the local population. So if you were suspected of being support, Jadi, kalau Anda dicurigai mendukung mereka, Anda akan dikirim ke Siberia dalam pengasingan dan hal-hal semacam itu. Dan bahkan pada tahun Selimat IV, sudah dipahami dengan baik, Beria membahasnya dalam semacam konteks sejarah, bahwa meskipun Ukraina berada dalam Uni Soviet, Ukraina Barat, bahkan kepemimpinan politik komunis yang ditunjuk oleh Moskwa di Ukraina Barat, harus berhadapan dengan dan mengakui arti penting serta pengaruh lokal dari para pemberontak kontra ini. Jadi saya bisa membayangkan sesuatu yang serupa terjadi. Namun sekali lagi, pertanyaannya adalah, berapa lama hal itu bisa berlanjut jika Rusia menggunakan kekuatan militer di wilayah itu? Military force to that area. You look at the situation in the occupied territory. Kalau Anda melihat situasi di wilayah-wilayah pendudukan saat ini, salah satu kekecewaan yang terus-menerus disuarakan para pemimpin politik di Kiev adalah bahwa kita tidak melihat pemberontakan besar-besaran dan aksi sabotas di wilayah-wilayah itu. Kebanyakan orang hanya ingin melewati masa perang ini. Sesekali, memang terjadi sesuatu, bom atau sabotas atau semacamnya. Tetapi sebagian besar insiden ketika terjadi adalah serangan atau rencana, upaya pembunuhan yang diorganisasi oleh Kiev dan oleh orang-orang yang dikirim dari wilayah Ukraina sendiri ke wilayah-wilayah itu, bukan oleh pemberontak lokal. Dan ini sudah berlangsung lama. Local insurgents. And this has been going on for a long time. I mean, I remember back in 2014 through Maksud saya ingat dari 2014 hingga 2022, ini adalah salah satu keluhan yang disuarakan oleh para pemimpin politik di Kiev terkait Donbas dan Crimea. Mereka bertanya, di mana perlawanan? Mengapa kita tidak? Anda tahu, akan jauh lebih mudah bagi kami untuk mendapatkan dukungan Barat bagi upaya kami di sini jika orang-orang tidak begitu pasrah di bawah rezim baru. Dan saya menduga, orang akan lelah dengan perang. Bahkan, kecuali seseorang memang berkomitmen pada revolusi dan perang demi revolusi dan perang itu sendiri, sebagian besar orang bisa diyakinkan untuk hidup di bawah, bahkan di bawah rezim Rusia dalam kasus Ukraina. even under a Russian regime in the case of Ukraine. No, we see that in political science constantly, how the people Tidak, kita terus melihat itu dalam ilmu politik. Orang-orang yang paling terdampak langsung oleh kekerasan politik justru yang paling gigih mendukung apapun yang bisa dilakukan untuk mengakhirinya. Ini bukan hanya soal perang, tetapi juga perang gerilya di Amerika Selatan. Kita melihat bahwa wilayah-wilayah yang paling parah dihantam kekerasan selalu menjadi pihak yang mendukung bentuk kesepakatan damai apapun, bahkan jika itu mencakup amnesti bagi para pelakunya. Sementara it's scary to reject it's too, Staris Badi, seperti tidak kaibinyint. Keadilan atas segalanya. Nisimbrahis tuhthe, meskipun itu berarti tepat. Exactly. So, and we have a numerous. Jadi kita punya banyak contoh. Yang baru saja terlintas di pikiran saya adalah, boleh saya sebut Gustavo Petro di Kolombia, Presiden Kolombia. Sekali lagi, salah satu pemimpin gerilya. Dan pada suatu titik, seperti dalam kasus Irlandia Utara, Kolombia, Filipina, dan banyak wilayah lain yang mengalami pemberontakan jangka panjang selama puluhan tahun, terjadi pergantian generasi. Lalu muncul kelompok pemimpin baru yang berpendapat bahwa pada dasarnya mereka bisa mencapai banyak hal, kalau bukan semuanya, yang mereka harapkan melalui proses politik, jika mereka diizinkan untuk berpartisipasi di dalamnya. Dan tidak ada alasan untuk menganggap bahwa Ukraina menjadi, Anda tahu, pengecualian dari aturan ini. Ya. You know, and then an exception to this rule. Yeah. Maybe just can you talk maybe a little bit about this? Bisa bicara sedikit tentang perubahan di jajaran kepemimpinan. Kita belum membahasnya secara langsung. Apa maknanya bagi proses politik di Ukraina bahwa Zelensky pada dasarnya dipaksa melakukan ini? Sebagian orang berspekulasi bahwa itu karena Menteri Pertahanannya menjadi terlalu populer, dan Pak Zelensky merasa tidak aman soal itu. Bagaimana Anda membaca perubahan-perubahan ini?
more about it? What's your reading about the changes? Well, I actually don't think he was forced to do it. Sebenarnya, saya tidak berpikir dia dipaksa melakukan itu. Karena sebelum Perdana Menteri diberhentikan, tidak ada yang berspekulasi bahwa ada alasan untuk memberhentikan Perdana Menteri. Penafsiran yang umum sekarang tentang alasan pemerintah dibubarkan justru untuk membuka jalan belakang guna memberhentikan Umerov, yang kalau tidak harus disingkirkan secara khusus oleh Zelensky. Dan dia tidak ingin melakukan itu. Jadi, dia ingin menyingkirkan Umerov dengan memberhentikan Perdana Menteri. Karena begitu Perdana Menteri diberhentikan, kabinet harus dibentuk kembali. Jadi semua orang otomatis mengajukan pengunduran diri sampai para menteri kabinet yang baru ditunjuk. Jadi, itu tidak perlu terjadi. Tentu saja, ada banyak rumor bahwa Umerov tidak akur dengan Syrskyi. Tapi kapan hal seperti itu tidak terjadi di Ukraina? When has that not been the case in Ukraine? When since 2022 has the Sejak tahun 2022, kapan Menteri Pertahanan pernah sepaham dengan komandan pasukan, panglima tertinggi angkatan bersenjata, dan tidak mengajukan permohonan kepada Presiden untuk mendapatkan lebih banyak dana serta kewenangan demi menjalankan strategi yang berbeda? Itu selalu terjadi. Jadi ini sebenarnya tidak berbeda. Perbedaannya adalah, yang kita lihat pada Fyodorov ialah seorang pengusaha yang piawai memanfaatkan media dan teknologi. Jadi, kekuatannya bukan pada membangun jaringan politik. Dia bukan oligark. Dia tidak tumbuh melalui struktur partai tertentu. Dia menarik perhatian Zelensky ketika pada dasarnya mengatakan, "Saya bisa menjalankan kampanye media modern untuk Anda di internet." Anda belum memahami hal itu pada 2019, tetapi Anda bisa menghargai pentingnya media, karena Anda sendiri, Zelensky, berasal dari lingkungan media. Zelensky from the media environment. But what you're missing is what I can offer because I know. Tetapi yang tidak Anda lihat adalah apa yang bisa saya tawarkan. Karena saya tahu segalanya, dunia teknologi. Dan saya mulai menyusun strategi untuk promosi dan membuat video yang menarik. Banyak hal yang terlibat. Dari awal, cara Anda menampilkan para kandidat, sampai operasi hitam, mencemarkan nama kandidat lain, dan semacam berita buruk tentang orang lain. Jadi semua itu bersama-sama menjadi bagian dari kampanye pemilu, dan Fyodorov yang bertanggung jawab atasnya. Dan itulah yang ia jual tentang dirinya. Karena itu, sebagai hasilnya, Zelensky memberi penghargaan kepada Fyodorov dengan menciptakan kementerian baru khusus untuknya, yaitu Kementerian Teknologi dan Informasi, kalau saya tidak salah. Jadi ini akan menjadi wilayah kerja Fyodorov. Dan sekali lagi, salah satu hal yang menyertai upaya mempromosikan diri di arena itu adalah Anda juga mempromosikan diri sendiri. Promoting yourself in that arena is that you promote yourself. You promote yourself. You promote the government, but you Anda mempromosikan diri sendiri. Anda mempromosikan pemerintah. Namun Anda juga dipandang sebagai orang yang diuntungkan, yang tahu bagaimana mempromosikan orang-orang tertentu dan merendahkan orang lain. Dan ketika kepentingannya meluas, ia mulai berinvestasi lebih banyak dan mencari cara untuk memperluas arti penting ranah teknologi media di dalam militer. Ia mengatakan, dan menurut saya inilah inovasinya, bahwa militer bukan hanya soal bertempur, dan bukan hanya soal senjata. Militer juga soal menjual sebuah visi dan strategi tentang senjata yang akan kita miliki, tentang strategi brilian yang akan kita miliki, serta bagaimana mengemasnya dan menjualnya. And how to package it and how to sell it. And I can do that for you because that's what I've been doing the last several years. Dan saya bisa melakukan itu untuk Anda. Karena itulah yang sudah saya lakukan beberapa tahun terakhir bagi pemerintah dan bagi presiden, bagi Zelensky. Dan lihat saja, 6 bulan lalu dia menjadi Menteri Pertahanan. Tetapi cakupan hal-hal yang dia lakukan sebagai Menteri Pertahanan tidak seperti yang biasanya dilakukan seorang Menteri Pertahanan. Dengan kata lain, dia bukan seorang manajer. Dia tidak berupaya terlibat dalam detail pengadaan militer, meskipun ada sedikit unsur itu. Tetapi pun keahliannya. Karya gagasan besar seperti Flamingo, rudal-rudal baru, atau perang drone, atau mepet memenuhi ses warga Rusia setiap bulan. Itulah visinya. Dan kita bisa memanaukan drone. And we can do it with drones.
one of the placards on the cardboard, Salah satu poster di Maidan kardus berbunyi, dan ini pada dasarnya merangkum seluruh visi politiknya. Bersama Fyodorov, drone yang terbunuh. Bersama Syrskyi, manusia yang terbunuh. Oh, kalau Anda punya drone, berarti manusia tidak akan mati. Bukankah itu cara yang bagus untuk menjalankan perang? Tapi, pada kenyataannya, itu tidak mungkin berhasil. Jadi ya, masalahnya adalah Fyodorov terus muncul dengan gagasan-gagasan baru yang menurut staf militer agak gila. Dengan kata lain, gagasannya memang bagus, dan dia seharusnya melakukan urusannya di internet. Tapi dia harus menyerahkan pertempuran dan strategi pertempuran kepada kami. Karena pada dasarnya apa yang dia coba lakukan adalah fantasi. Tapi orang menyukai fantasi. Mereka turun ke jalan demi fantasi. Mereka Anda tahu, mereka. They'll. Okay, so you're basically saying that. Oke, jadi pada dasarnya Anda mengatakan bahwa Fyodorov kini kalah dalam pertarungan soal mana yang lebih penting, strategi militer yang nyata atau propaganda tentang strategi itu. Dan kubu propaganda serta TI kini kalah demi kepentingan kubu kekuatan militer keras. Benefit of the hard military power kind of wing. Well, he personally as the Ya, dia sendiri sebagai. Jadi, apa yang berusaha dia lakukan sejak dia dipecat? Sejak dipecat, dia berusaha berargumen, tidak ada yang bisa melakukan ini selain saya. Jadi saya harus dipulihkan kejabatan saya. Dan semuanya, seluruh kampanye ini adalah bagian dari strateginya. Bukan hanya untuk menunjukkan mengapa dia begitu tak tergantikan, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa politik di Ukraina bisa dimanipulasi dengan cara seperti ini. Perhatikan Zelensky. Perhatikan Barat. Saya bisa membuat sesuatu terjadi yang tidak kalian sadari. Karena kalian mengira kalian memegang kendali. Padahal sebenarnya, saya bisa memanipulasi publik agar melakukan apa yang saya inginkan. Dan itulah hal yang menarik. Sekarang, kita harus menunggu dan melihat. Apakah ini sebuah teater, di mana dia benar dan pertunjukan teatrikal lebih penting daripada para aktornya sendiri? Atau apakah Zelensky bisa melewati ini? Dan pada dasarnya, kalau dia bisa, menyerang Fyodorov. And basically if he does, then Fyodorov is history. Is there any chance in your Menurut Anda, apakah mungkin seseorang yang hanya mendengarkan percakapan ini sebenarnya sedang duduk di Moskow dan mencoba mencatat apa yang terjadi di sini? Atau mungkin itu terlalu spekulatif? Saya hanya penasaran. I'm not saying anything that Elon. Saya tidak mengatakan sesuatu yang belum lama disampaikan oleh Elon Musk, Palantir, dan lain-lain. Saya orang terakhir yang seharusnya bicara soal ini. Saya kira semua orang sudah mengatakan hal ini sejak lama. Tetapi di Kremlin masih banyak cara berpikir gaya lama. Dan menurut saya, ada semacam pemisahan, semacam tembok pembatas. Jadi kesan saya, Putin memandang pihak militer dan berkata, kalian ahli di sini, saya ingin tahu bagaimana perkembangannya. Saya ingin memahami strateginya. Tapi saya tidak akan memberitahu kalian kemana harus mengirim divisi. Lakukan ini, serang di utara, serang di selatan. Inilah yang dilakukan Zelensky. Zelensky berkata, oh kita harus menyelamatkan Mahmud, selamatkan ini, lakukan ini, kirim ini. Dan dia ikut campur, yang sangat membuat frustrasi para komandan militer, yang menganggap diri mereka sebagai ahli dalam hal ini. Who consider themselves the experts in this. And maybe they are. Dan mungkin memang begitu. Tetapi asumsi Putin adalah ya, kita akan memenangkan beberapa pertempuran. Kita akan kalah dalam beberapa pertempuran. Namun, selama saya percaya bahwa militer punya strategi yang masuk akal bagi saya, dan bisa menjelaskan bahwa tujuan-tujuan kita sedang tercapai, bahwa mereka bergerak menuju sasaran itu, saya cukup menghormati mereka untuk membiarkan mereka menjalankan tugas sebagai profesional. Dan itu mungkin langkah yang lebih masuk akal dalam jangka panjang. Karena setiap kali seorang pemimpin politik yang jauh dari militer ikut campur dan mulai memberi perintah, pertama-tama, hal pertama yang terjadi adalah kekacauan. Dan yang kedua, kita tidak tahu. Konsekuensi dari perubahan-perubahan nyata di medan perang ini sulit diprediksi. Dan biasanya, itu tidak berakhir dengan baik bagi militer. Ya. For the best, for the military.
Nikolai, thank you very Baik, much for Nikolai, this, terima kasih very, banyak atas paparan yang sangat mendalam tentang apa yang Anda lihat sedang terjadi, terutama di tingkat politik ini. Jika orang-orang ingin mengikuti pekerjaan Anda, apakah ada tempat Anda sesekali menerbitkan tulisan atau milis yang bisa mereka langgani? or a mailing list to subscribe to? Well, they should visit my website. Baik, mereka sebaiknya mengunjungi situs web saya, npetro.net. Saya memuat semuanya di sana. Saya rasa dalam beberapa hari ke depan akan terbit artikel saya bersama Ted Snyder di The American Conservative. Artikel itu sudah diterima, jadi itu lebih banyak membahas keributan Fedorov, Sirski, dan Zelensky. Dan ya, ikuti saja saya. Kalau orang ingin menghubungi saya, cukup kirim email. Alamat email saya ada di situs web saya. Saya akan memasukkan Anda ke daftar email saya. Tapi array carries to a Puritan. But I do that on an individual basis. Everybody, if you're Baik, semuanya. Kalau Anda sangat ingin mendapatkan berita dan analisis dari Nikolai Petro, kirimkan saja email langsung kepadanya. Anda akan menemukan informasinya, dan saya akan mencantumkan tautan ke situs webnya di kotak deskripsi di bawah ini. Nikolai Petro, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Terima kasih, Pascal. Thank you, Pascal.